C. Ketentuan orang sakit dalam sholat. 1. Tetap wajib sholat menghadap kiblat. Seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri atau duduk, maka dia tetap wajib sholat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak berbeda-beda di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa caranya dengan berbaring miring, posisi bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya di atas. Mirip dengan posisi mayat yang masuk ke liang lahat. Dalilnya karena dalam pandangan mereka, yang dimaksud dengan menghadap kiblat harus dada dan bukan wajah. Maka intinya adalah bagaimana dada itu bisa menghadap kiblat. Dan caranya dengan sholat dengan posisi miring. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan untuk sholat di atas lambung. Dasarnya adalah hadits Nabawi berikut ini, dari Imran bin Husain berkata, "Ya aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, syalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka syalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, syalatlah di atas lambungmu." Hr. Bukhari. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menghadap kiblat adalah kaki, bukan dada. Asalkan kakinya sudah menghadap kiblat, maka dianggap posisi badannya sudah memenuhi syarat. Maka orang yang sakit itu dalam posisi telentang dan kakinya membujur ke arah kiblat. Namun akan jauh lebih baik bila badannya bisa sedikit dinaikkan dan bersender di bantal, karena baik dada maupun kaki sama-sama bisa menghadap kiblat. Umumnya ranjang di rumah sakit bisa ditinggikan di bagian kepala, maka ranjang seperti ini tentu akan lebih baik lagi. Adapun seseorang yang sakitnya amat parah sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan atau menggeser posisinya agar menghadap ke kiblat, dan juga tidak ada yang membantunya untuk menggeserkan posisi sholat menghadap ke kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. 2 orang sakit menjama' sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sedang sakit untuk menjama' syalatnya. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, namun sebagian yang lain membolehkan adanya sholat jama' bagi orang yang sedang sakit. A. Tidak boleh dijama'. Mereka yang tidak membolehkan orang sakit untuk menjama' sholat diantaranya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah, serta sebagian dari ulama dari mazhab Al-Malikiyah. Dasarnya karena sama sekali tidak ada dalil apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan hal itu. Dan selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengarang sendiri sebuah aturan tentang sholat. Sehingga setiap orang yang sakit wajib menjalankan sholat sesuai dengan waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan, dan tidak ada istilah untuk dijama'. B. Boleh dijama'. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut As-Syafi'iyah. Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jama' sholat. Syekh Said Sabiq menukil masalah ini dalam Fiqhus Sunnahnya. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi dari mazhab As-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjama' sholat saat mukim, tidak safar, karena keperluan tapi bukan menjadi kebiasaan. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asy'ab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Hattabi menceritakan dari Al-Kufal dan Asy-Syashi Al-Kabir dari kalangan As-Syafi'iyah. Begitu juga dengan Ibnul Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jama' ini dengan perkataan Ibnu Abbas
Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Quran Surat Al-Hajj 78. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. Quran Surat An-Nur 61. Mazhab Al-Hanabilah dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa seorang yang sedang sakit diberi keringanan untuk menjama' 2 sholat, baik jama' takdim ataupun jama' ta'khir. Dalil lainnya adalah asumsi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat di Madinah, yang mana alasannya bukan karena safar, takut, hujan atau haji. Maka asumsinya adalah karena sakit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjama' zuhur, asyar, maghrib dan isya di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan. HR Muslim 3. Tidak boleh mengkasyar. Meskipun ada pendapat yang membolehkan orang sakit menjama' syalatnya, namun perlu digarisbawahi bahwa kasyar tetap tidak berlaku. Artinya, orang sakit tidak diberikan keringanan untuk mengkasyar sholat. Selama ini banyak orang yang terlanjur menyamakan antara jama' dan kasyar, sehingga dalam benak mereka kalau boleh menjama' berarti juga boleh mengkasyar. Padahal tidak demikian. Mengkasyar sholat itu hanya dibolehkan karena satu alasan, yaitu safar. Safar adalah satu-satunya alasan dari dibolehkannya kasyar sholat. Sedangkan jama' memang dibolehkan untuk selain alasan safar, seperti karena hujan, sakit dan udzur lainnya, meski tetap dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat. Maka dimungkinkan dengan menggunakan pendapat tertentu bagi orang sakit untuk menjama' sholat. Tetapi seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit tetap tidak diperbolehkan mengkasyar sholat. 4. Mengganti sholat yang terlewat. Apabila karena alasan sakit seseorang terpaksa harus meninggalkan sholat fardhu dari waktunya, maka hukumnya secara syariah tidak berarti kewajiban sholat atasnya menjadi gugur. Sholat fardu 5 waktu tetap menjadi kewajiban atasnya, hanya saja ketika sakit dan tidak mampu dikerjakan, sementara tidak perlu dikerjakan. Misalnya ketika seorang pasien sedang dioperasi yang membutuhkan waktu panjang, dan tidak mungkin sholat-sholat itu dijamak sebelum atau sesudahnya. Maka apabila selama masa operasi kedokteran itu pasien harus meninggalkan beberapa waktu sholat, ada kewajiban untuk mengganti sholat-sholat itu begitu nanti sudah mampu dilakukan. Demikian juga para ulama sepakat bahwa orang yang pingsan, hukumnya sama dengan orang yang tidur. Bila ada pasien berada dalam keadaan pingsan atau koma, maka semua sholat fardu yang ditinggalkannya itu wajib diganti kalau sudah sehat. 5. Bolehkah orang sakit jadi imam? Para ulama sepakat orang sakit boleh sholat sambil duduk atau berbaring, asalkan sholat sendiri atau jadi makmum. Sedangkan bila dia menjadi imam di mana makmumnya mampu berdiri, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya dan bagaimana dengan makmumnya. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Dalam hal ini yang menjadi wilayah pembahasan hanya sebatas sholat fardhu 5 waktu. Sedangkan dalam sholat sunnah berjamaah seperti tarawih atau idul fitr dan lainnya, di luar pembicaraan. A. Tidak boleh dan tidak sah. Secara resmi mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan tidak boleh. Imam yang tidak mampu berdiri, ruku, atau sujud, tidak diperkenankan menjadi imam bagi orang-orang yang sehat dan mampu berdiri, ruku, dan sujud.
Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan salah satu murid Al-Imam Abu Hanifah. Al-Karafi, W. 684H, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menyebutkan hal itu di dalam kitabnya Adz-Zahirah. Syalatnya imam menjadi syalatnya makmum dengan dalil qiraat, maka imam yang tidak berdiri tidak sah syalatnya. Al-Halil, W. 776H, salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitabnya At-Taudi Syarah Muhtasyar Ibnul Hajib atau sering disingkat menjadi Muhtasyar menyebutkan bahwa tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak mampu melakukan salah satu rukun sholat. Batal sholat dengan bermakmum kepada orang yang jelas-jelas kafirnya, wanita, hunsa muskil, orang gila, fasik, makmum, berhadas dengan sengaja dan yang tidak mampu melakukan rukun sholat. Al-Buhuti, W. 885H, salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah dalam kitabnya Kasyaf Al-Kina, menegaskan tidak sahnya bermakmum kepada imam yang tidak bisa berdiri. Tidak sah sholat di belakang imam yang tidak mampu berdiri, karena dia tidak melakukan salah satu rukun sholat, maka tidak sah bermakmum padanya. Semua hal di atas dengan catatan bahwa sholat itu sekedar sholat jamaah secara umum. Namun khusus sholat berjamaah di masjid dengan imam al-hay, maka hukumnya dibolehkan meski tetap lebih utama jangan mengimami. Yang dimaksud dengan imam al-hay adalah imam masjid yang resmi atau yang kita kenal dengan sebutan imam rawatib di suatu masjid. Hal itu mengingat kedudukan imam resmi ini memang sangat penting dan diperhitungkan dalam mazhab mereka. Maka Ibnu Qudamah, W. 620H, membolehkan imam resmi yang sakit untuk mengimami sambil duduk dan jamaah harus ikut sholat sambil duduk juga. Bila imam resmi sholat sambil duduk maka para makmum sholat sambil duduk juga. Namun yang mustahab, bila imam sakit dan tidak mampu berdiri, sebaiknya dia melakukan istihlaf, sebab ada perbedaan pendapat atas sah tidaknya. Sebaiknya tidak masuk ke dalam khilafiyah. Namun yang lebih utama dia tidak jadi imam karena para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak. Bila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam sambil duduk dan tidak melakukan istihlaf, maka kita katakan bahwa hal itu untuk menunjukkan kebolehan. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan istihlaf juga pada kesempatan yang berbeda. Selain itu, karena lebih utama diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski hanya sambil duduk ketimbang diimami oleh selain beliau meski sambil berdiri. Namun intinya boleh jadi imam meski sambil duduk dan makmumnya sholat juga sambil duduk. B. Boleh dan sah. Sedangkan yang membolehkan bermakmum kepada imam yang duduk karena sakit adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Perbedaan di antara keduanya bahwa mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan imam harus bisa ruku dan sujud secara normal. Kalau ruku dan sujud secara normal itu pun tidak bisa dilakukannya, maka hukumnya tidak boleh dijadikan imam. Ibnu Abdin, W. 1252H, salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya Hasyiah Ibnu Abdin atau yang lebih dikenal dengan Rad Al-Muhtar, ala Edur Al-Muhtar dengan mengutipkan matan dari kitab yang disyarahnya sebagai berikut. Sah hukumnya orang yang berdiri bermakmum kepada imam yang duduk asalkan masih bisa ruku dan sujud. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya sholat sambil duduk, sedangkan para sahabat jadi makmum sambil berdiri. Sedangkan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, meskipun imam tidak bisa ruku dan sujud dengan normal, hukumnya tetap boleh-boleh jadi imam orang yang sehat. An-Nawawi,
W. 676H. Salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab sebagai berikut. Telah kami sebutkan bahwa mazhab kami membolehkan sholat di belakangnya imam yang duduk karena tidak mampu. Namun makmumnya tidak boleh duduk, harus berdiri. Al-Hatib Asy-Syirbini, W. 977H. Salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut. Dan sah bagi makmum yang berdiri untuk bermakmum kepada imam yang duduk. Dasarnya hadits riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat kala sakitnya sambil duduk, sementara Abu Bakar dan orang-orang berdiri. Al-Baihaqi menjelaskan lebih jauh bahwa hal itu terjadi pada hari Sabtu atau Ahad, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat pada Senin pagi hari berikutnya. Maka hadits ini menasaf, menghapus hadits lain yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah juga yang bunyinya, sesungguhnya imam itu untuk diikuti, bila dia sholat sambil duduk maka duduklah kalian semua. HR Bukhari dan Muslim. Untuk lebih jelasnya kita buatkan perbedaan pendapat para ulama ini dalam format tabel, sebagai berikut. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam duduk boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Imam rawatib duduk tidak boleh, boleh boleh. Tidak ruku, tidak boleh.